Ya, sudah boleh. Ya, mari kita memuji Tuhan. Allah sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang seperti ini di bumi. Hanya Kau tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita katakan hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau, tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sangat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita beri ruang kesaksian bagi yang ingin bersaksi. Kita menyembah Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik
baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Seperti wanita, seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Kami menyembah Tuhan seperti wanita yang mengurapimu. Sampai akhir kami menutup mata, sampai kami meraih mahkota kehidupan. Kami hendak memuliakan Engkau selagi kami masih ada, selama kami masih hidup Tuhan. Perkenalan daripada-Mu Tuhan, melayangkan kami, menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Yesus. Ajar kami merendahkan diri Tuhan. Kami hanya hamba-Mu, kami hanya alat-Mu Tuhan. Pun kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pakai kami, Yesus Tuhan. Yesus yang layak disembah, diagungkan. Saat sore hari ini Tuhan, kami rindukan Tuhan hadirat-Mu Bapa. Kami rindukan firman-Mu Tuhan. Memberkati kami, melawat kami di Family Ministry ini Tuhan. Karena kami tetap selalu setia memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tidak dapat membalaskan setia-Mu Tuhan selain melayani Engkau Tuhan sampai akhir. Menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu.
Silakan Pak Endra. Baik, kita doa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh ada, dan kami boleh sehat semuanya, Tuhan, selalu dalam lindungan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan yang Kau berikan dalam hidup kami. Hingga sore hari ini kami dapat beribadah di Family Ministry ini, Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan sinyal dan kuasa kegelapan yang mengganggunya, tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba patahkan semua itu dalam nama Yesus. Urapi kami Tuhan semuanya Tuhan satu persatu. Berkati dan terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan-Mu turun atasnya. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami mau terima berkat-Mu yang luar biasa. Kami mau terima berkat sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang mau bersaksi silakan. Jangan nanti setelah habis firman nggak ada kesaksian lagi ya. Iya, 2 orang cukup ya. Kalau mau Waktu bersaksi sekarang. waktu 15 menit, nggak boleh lebih ya. 2 orang. Oke, silakan. Kalau tidak ada langsung hambanya Pak Pendeta Daniel Pinto. Shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore. Ya, Tolong, apakah Pak. suara saya kedengaran? Bagus Pak, Silakan, mantap. Pak Daniel. Silakan Pak. Bagus Pak Daniel Pinto, silakan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Komingguan atas waktu dan kesempatannya. Puji Tuhan, saya baru tiba sampai di rumah, baru pas nyampe. Mohon maaf karena Puji memang tadi Tuhan. rapat pengurus PMD tanda tangan notaris cukup alot panjang, jadi kita berangkat dari Bekasi, ternyata di jalan agak sedikit macet. Tapi puji Tuhan, memang tepat waktu Tuhan bagi kita ya. Murahan Tuhan, terima kasih. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini rindu diberkati Tuhan. Tidak sekedar hanya menjadi sebuah jadwal, schedule untuk bisa berkumpul, bertemu dalam meeting Zoom ini, dalam virtual ini, tetapi kita rindu bahwa sekalipun melalui virtual, melalui Zoom, tetap kita bisa menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan merasakan urapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tema khotbah renungan saya pada sore hari ini adalah mari kita naik ke gunung. Ya. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena menjadi sebuah pengalaman dalam pelayanan yang saya alami, bahwa betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk naik ke gunung. Kita baca dulu ayatnya dalam Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Meskipun nanti ayat yang menjadi penekanan adalah pasal ayat 1 ya. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dikatakan, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya kepada tetangganya. Selanjutnya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada ayat 1 tadi, ya, dikatakan
siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tentu sebelum diam di gunung kudus, kita harus naik ke gunung Tuhan. Ya, kita harus naik ke gunung Tuhan untuk bisa diam di gunungnya Tuhan. Untuk naik ke gunung itu bukanlah sesuatu yang gampang. Untuk naik ke gunung bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi kenapa Tuhan harus menyuruh kita untuk naik ke gunungnya Tuhan? Ada apa di gunungnya Tuhan? Apa yang begitu penting? Apa yang begitu tertarik di atas gunung Tuhan? Ya, beberapa poin yang ingin saya sampaikan, karena di poin selanjutnya bilang yang tidak bercela, yang berlaku tidak bercela, roh apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Hidupnya betul-betul mulus, hidupnya betul-betul tulus, hidupnya betul-betul murni di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kenapa penting sekali untuk kita diajak atau kita disuruh untuk naik ke gunung Tuhan? Dalam Kejadian pasal yang ke-19, ya, Kejadian pasal 19. Ayat yang ke-17 bilang begini, poin pertama daripada pentingnya kita naik ke gunung Tuhan. Kejadian 19 ayat yang ke-17 dibilang firman Tuhan, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai di keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, jadi apa yang ada di gunung? Kalau dari ayat ini dikatakan selamatkanlah nyawamu. Selamatkanlah nyawamu, dan di atas gunung engkau jangan mati. Dengan kata lain, kenapa begitu penting kita harus disuruh Tuhan lari ke gunung? Karena di gununglah ada keselamatan. Ya, di gununglah jiwa kita terselamatkan. Di gununglah kita tidak akan mati. Kita tentu tahu tentang pengalaman cerita ini, kisah sejarah dari cerita ini. Lot dan keluarganya yang ada di Sodom dan Gomora. Ya, di mana kota Sodom dan Gomora hendak dimusnahkan oleh Tuhan karena kejahatan yang begitu luar biasa di Sodom dan Gomora. Lalu kemudian Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan berdialog dengan Abraham. Lalu kemudian Abraham bertanya kepada Tuhan, jikalau di kota itu ada sekian orang benar, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tuhan bilang apa? Tidak. Dan di kota itu ada sekian orang benar, apakah Tuhan memusnahkan? Tidak. Sampai berapa kali Abraham berdialog dengan Tuhan, lalu ternyata jumlah yang dirindukan, jumlah yang diharapkan, jumlah yang diminta oleh Abraham tetap tidak bisa mencapai kuota, tidak mencapai jumlah itu. Ya, dengan kata lain, memang sudah layak, sudah pantas kota ini harus di bumi hanguskan. Nah, ketika kota ini hendak di bumi hanguskan, maka teringatlah ada Lot bersama dengan istri dan kedua anaknya. Sehingga Tuhan mengunjungi Lot dan istrinya dan kedua anaknya, lalu kemudian mereka dituntun keluar. Hal pertama yang disampaikan adalah jangan menoleh ke belakang. Ya, berbicara tentang kehidupan kekristenan, kita sudah melangkah, kita sudah berjalan dalam anugerah keselamatan. Jangan lagi menoleh ke belakang. Banyak orang Kristen yang kadang-kadang ketika menghadapi
sandungan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, selalu menoleh ke belakang. Melihat, kok hidupku yang dulu lebih baik dari hidup sekarang. Kok hidupku yang dulu lebih aman-aman daripada hidupku yang sekarang. Tidak. Anugerah keselamatan itu seperti orang lagi naik ke atas gunung. Butuh perjuangan, butuh usaha. Ya. Butuh tenaga yang ekstra untuk bisa naik ke atas gunung. Sudah diingatkan, jangan menoleh ke belakang. Tapi akhirnya istri Lot menoleh ke belakang. Dan istri Lot berubah menjadi tiang garam. Ya. Itu untuk mengingatkan kita betapa dosa itu akan membinasakan kita. Betapa kita kembali ke masa lalu, itu hidup kita akan masuk dalam kebinasaan. Maka itu kalau kita sudah melangkah dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah berjalan dalam kemurahan Tuhan, jangan mau menoleh ke belakang. Ya, jangan mau menoleh ke belakang. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16 bilang begini, ya, Yohanes 1 ayat 16. Ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ingat, dalam perjalanan kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kalau hari ini kita bertahan, hari ini kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Diingatkan kepada Lot dan keluarganya, jangan menoleh ke belakang. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Jangan berbalik kepada yang lalu. Ayo melangkah terus maju. Meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan, meskipun ada masalah. Jangan mau menoleh ke belakang. Itu sebabnya, kenapa diingatkan keras? Supaya jangan binasa. Setelah istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Lalu kemudian Tuhan mengingatkan kepada Lot dan kedua anaknya. Larilah ke pegunungan. Supaya jangan engkau binasa. Lari ke pegunungan supaya jiwamu selamat. Ya. Di gunungnya Tuhan ada keselamatan. Efesus pasal 2 Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dibilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah mempersiapkan satu pekerjaan yang baik bagi Lot di atas gunung. Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang gilang gemilang bagi Lot dan anaknya di atas gunung. Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi Lot dan anaknya di atas gunung. Tapi Lot menolak kasih karunia itu. Lot menolak anugerah itu. Lot menolak pemberian itu. Lot lebih memilih mengikuti keinginannya daripada mentaati kepada apa yang Tuhan mau. Lot lebih memilih mentaati kepada pengalaman dia daripada mentaati kepada yang dipersilakan oleh gereja, selalu yang dipersilakan orang lain. Tanpa menintrospeksi diri sendiri. Tanpa memperhatikan ke dalam. Bahwa betapa banyak dia telah menyimpang dari firman Tuhan. Betapa banyak dia telah membantah dan tidak dengan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya. Kita tahu cerita ini. Lot pada akhirnya mengalami kondisi keadaan yang tidak menyenangkan. Terjadinya hubungan incest antara Lot dengan kedua anaknya. Kenapa? Karena Lot tidak mentaati Tuhan. Tuhan suruh naik ke gunung.
Tuhan perintahkan dia lari ke pegunungan. Dia berpikir, saya lelah kalau naik ke gunung. Dia berpikir, saya capek naik ke gunung. Ayo, saya mau lari kepada tempat-tempat yang saya suka, yang saya senang. Inilah keadaan Lot, saudara. Ya, banyak orang berpikir dia sudah pintar. Banyak orang berpikir dia sudah hebat. Ketika Abraham bertanya, Lot, kamu pilih di mana? Kamu pilih ke kiri, saya ke kanan. Kamu pilih ke kanan, saya ke kiri. Lot pilih duluan. Wah, saya pilih di sana, karena di sana tempatnya bagus. Lot selalu memilih duluan. Dia tidak berikan kesempatan kepada yang tua untuk memilih, untuk menentukan yang terbaik. Lot tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menentukan. Lot maunya mengikuti keinginan dia. Lari ke gunung, lari ke tempat dia yang dia pilih. Di gunung Tuhan ada keselamatan. Di gunung Tuhan jiwa kita tertolong. Di gunung Tuhan ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang hebat yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara dan bagi saya. Ya. Ada pekerjaan baik, ada pekerjaan menyenangkan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Meskipun kadang-kadang untuk bisa mencapai itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Ya. Rasanya hampir-hampir menyerah. Rasanya hampir-hampir mau mundur. Karena apa? Tidak kuat lagi. Aduh, sudah tidak kuat lagi. Tapi ingat, memang naik ke gunung itu kadang-kadang melelahkan. Naik ke gunung itu tidak menyenangkan. Mungkin kita tinggal di kota. Apalagi hari-hari ini banyak orang tidak mengalami gunung. Kenapa? Boro-boro mengalami gunung. Hidupnya di kota. Kemana-mana semua fasilitas tersedia. Kendaraan. Cuma pergi ke warung terdekat aja. Naik motor. Wah, nggak ada capeknya. Saya memang orang gunung. Saya punya pengalaman gunung. Aduh, kalau waktu turun enak, tinggal meluncur. Tapi waktu naik, waduh, rasanya berhenti. Mungkin bisa mencapai kepada satu titik tertentu itu bisa berhenti berkali-kali. Kenapa? Karena capek, karena lelah. Itu yang dipikirin oleh Lot. Waduh, ke gunung terlalu capek. Udahlah ke tempat yang lain aja, nggak usah ke gunung. Mari saudara, kita mau belajar taat kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 2, ayat yang ke Yohanes pasal 2, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pelayan-pelayan mengisi tempayan dengan air. Yang diminta oleh Ibu Yesus itu bukan air, tapi anggur. Tapi yang disuruh oleh Yesus kepada pelayan-pelayan, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Ya. Speakernya ketutup, Pak. Pak Pinto. Ya, tadi karena ada itu jadi rupanya tertutup sendiri. Oke, terima kasih. Ya. Lot disuruh ke pegunungan, gak mau. Pelayan-pelayan disuruh oleh Yesus. Isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ingat yang diminta oleh Ibu Yesus itu anggur, bukan air. Kebutuhan yang saat itu diperlukan adalah anggur, bukan air. Tapi Ibu Yesus berpesan kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Enggak logis. Ya, kadang-kadang memang firman Tuhan itu enggak logis, saudara. Enggak sesuai dengan logika kita, enggak bisa dinalar. Orang yang diminta anggur, kok isinya air? Apa hubungannya antara air dan anggur? Enggak nyambung. Tetapi yang penting adalah di situ. Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Dan ditaati oleh pelayan-pelayan. Ketika Yesus berkata, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Ya. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, ini pekerjaan yang sangat tidak normal.
Ya, jangankan banyak-banyak. Sedikit aja harapan sudah berubah aja udah luar biasa. Ini banyak-banyak saudara, isi sampai penuh. Jadi saya bilang, ketaatan kepada Tuhan kadang-kadang nggak logis memang. Ya, kadang-kadang nggak sesuai dengan logika kita, nggak sesuai dengan nalar kita. Tapi ingat, ketika kita taat sama Tuhan, mujizat terjadi. Keselamatan terjadi. Pesta itu terselamatkan dari segala rasa malu. Ya, pesta itu terselamatkan dari rasa segala omongan yang tidak baik. Kenapa? Karena ada pelayan-pelayan yang taat kepada Tuhan. Terus dibilang. Lalu ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Saya percaya, kalau pelayan-pelayan ini orang yang sekolah tinggi, pasti mereka tidak akan mau melakukannya. Kalau orang yang sekolah tinggi, pasti mereka tidak mau mengerjakan. Kenapa? Ini air yang diminta anggur. Ya, jadi kita tidak perlu mempergunakan logika kita untuk menakar Tuhan. Taat saja sama Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan suruh. Meskipun itu rasanya sulit, berat, lakukan saja. Percayalah, di balik apa yang kita lakukan itu, Tuhan sudah siapkan pertolongan yang ajaib bagi saudara dan saya. Jangan seperti Lot, disuruh ke gunung, dia pilih tempat yang lain. Akibatnya apa? Dia mengalami bencana demi bencana dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Ya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam keluarganya Lot yang tadinya anak Tuhan. Incest, hubungan antara ayah dengan anak. Ya, kenapa? Karena ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Ya, betapa banyak orang hari-hari ini menangis, meneteskan air mata bombay, saudara. Kenapa? Tidak taat sama Tuhan. Maaf, sudah mengalami mempersalahkan keadaan dan situasi, mempersalahkan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Yang mengubah damai sejahtera menjadi bencana dan malapetaka itu diri kita sendiri. Tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Itu poin pertama. Supaya tidak terlalu panjang. Poin kedua. Kenapa Tuhan suruh naik ke gunung? Ya. Apa pentingnya ada di atas gunung itu? Haleluya. Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-14. Oke. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Di gunung Tuhan, bukan hanya kita selamat dan jiwa kita terselamatkan. Tapi di gunung Tuhan, Tuhan mengubah nasib kita. Jadi orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Jadi dari orang yang tidak bisa apa-apa menjadi orang yang mampu melakukan segala banyak hal. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Kalimat yang sama. Yesus berkata, aku adalah terang dunia, tetapi dalam ayat ini dia berkata, kamu adalah terang dunia. Ingat, terang yang ada pada Yesus, itu ada terang yang sama yang ada pada saudara dan saya. Kalau kita ada di atas gunungnya Tuhan. Terangnya tidak beda. Terangnya sama. Oke, kenapa terang itu penting? Yohanes pasal yang ke-3. Yohanes pasal 3. Ayat yang ke-19. Yohanes pasal 3 ayat 19 bilang begini. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang.
Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Luar biasa. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi karena ada terang. Hidup kita yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi karena ada terang. Jadi hidup kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Kita harus memisahkan diri kita dari dosa. Kita harus memisahkan diri kita dari kegelapan, saudara. Ya, kita bukan lagi orang yang hidup dalam dosa. Kita bukan lagi orang hidup dalam kegelapan. Karena ketika kita sudah ada dalam terang itu, segala perbuatan dosa dengan sendirinya sirna dari hidup kita. Dan harus sirna dari hidup kita. Kegelapan sama sekali tidak akan bisa menguasai kita. Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dibilang begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Bisa kita ngomong kepada diri kita sendiri, saya sekarang terang Tuhan. Ya, saya adalah terang di dalam Tuhan. Saya adalah terang. Ya, harus menjadi sebuah komitmen kita. Harus menjadi sebuah kepengakuan kita. Ya, kita masih hidup dalam dunia, tapi hidup kita beda dari orang dunia. Kita tidak lagi sama dengan orang dunia. Kenapa? Di dalam diri kita ada terang. Dan terang itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi terpancar keluar. Ya. Pada satu saat, ilustrasi Bapak Ibu, ilustrasi saja. Seekor anak tikus bertanya kepada induknya, mamanya, Mama, itu yang terbang di atas itu mukanya sama dengan kita. Maksudnya kelelawar. Kok dia bisa punya sayap dan terbang, kita kok nggak punya, padahal muka kita sama. Lalu kemudian induk tikus dengan entengnya jawab, benar, nah, muka kita memang sama, tapi jurusan kita beda. Loh, maksudnya apa? Dia mengambil jurusan angkatan udara, kita mengambil jurusan angkatan darat. Begitu, makanya dia bisa terbang, kita tidak. Betul. Kita memang sama dengan yang lain secara mungkin penampilan, tapi di dalam kita beda. Karena kita punya terang Kristus. Ya. Kita boleh sama manusia, tapi terang kita beda. Makanya dibilang begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan, Zoom jadi nggak usah dibuka ya. Tapi saya mau katakan, kalau terang itu betul-betul bercahaya dalam hidup kita, lambat laun itu akan terpancar keluar. Sedikit kesaksian Bapak Ibu. Ya, saya kebetulan punya panti asuhan, punya yayasan, dan puji Tuhan, saya juga yang mengurus akte notaris daripada, maksudnya mengurus legalitas daripada PMD, Moduli Misi Desa. Dan puji Tuhan, saya urus notarisnya yayasan tanpa saya membayar sepeser pun. Tuhan memberi itu gratis. Ya, gratis. Dari akte notarisnya sampai kepada ahunya, gratis. Dan yayasan kami namanya Yayasan Naroman Maromak Jaya, bahasa Timor Leste. Ya, bahasa Tetun. Tapi itu artinya adalah terang Tuhan. Naroman Maromak itu terang Tuhan. Jadi kadang-kadang orang Batak datang bilang, ini bahasa Batak, tapi kok lain ya? Karena kalau bahasa Bataknya itu katanya Naroman itu udah datang mama. Gitu. Ngakro, mak. Begitu. Udah datang mama. Oh ya, puji Tuhan lah. Berarti ada kemiripannya. Kami sudah menjadi mak bagi anak-anak kami, panti asuhan.
Ya kan, kami kasih makan, kami kasih hidup, kami kasih sekolah, kasih belajar. Ya udah berarti kami jadi malah. Wah, nyambung. Tapi itu sebenarnya arti sesungguhnya adalah terang Tuhan. Karena memang kerinduan kami, harapan kami supaya anak-anak yang kami didik itu bisa menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Dan puji Tuhan, itu menjadi nyata sekarang. Kami di tengah lingkungan yang notabene semua Muslim. Dan kami diterima di sini. Rumah kami itu adalah RSSSS. Rumah sangat sempit sehingga selonjor saja susah. Betul, Bapak Ibu. Perumahan kami itu rumah tipe 21, satu kamar. Ya, depan belakang semua sudah tembok. Jadi kami sangat bersinggungan, bersentuhan dengan masyarakat semuanya. Kami ngomong bisik-bisik aja kedengaran keluar. Apalagi kayak gini Zoom saya teriak, kedengaran semua di luar sana. Betul. Jadi apa yang kami lakukan tidak ada yang tersembunyi. Semua mereka lihat. Dan puji Tuhan selama masa pandemi di mana orang tidak boleh kumpul lebih daripada 5 orang pada waktu itu PSBB, PPKM. Kami setiap hari kumpul 30 orang karena anak-anak di rumah saya memang banyak, Saudara. Kumpul, rumah sempit. Kita kadang-kadang kumpul, mohon maaf Bapak Ibu. Apalagi yang dari Papua, mohon maaf bagi saudara-saudara saya di Papua. Kalau masih asli, harumnya luar biasa. Apalagi kalau kumpul begitu, woi, kita sudah mau pingsan. Ya. Tapi apa boleh buat itu? Kadang kita harus terima dan terima mereka. Karena mereka adalah milik Tuhan. Orang-orang yang telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kami harus bisa membagi kasih itu kepada semuanya sama. Dan tidak ada satupun dari lingkungan kami yang komplain. Dan puji Tuhan, selama masa pandemik, tidak ada satupun daripada kami yang kena terpapar. Sampai hari ini, semua sehat. Dan satu-satunya lingkungan yang bisa dikunjungi dari luar, kalau pengunjung mau datang, itu ke tempat kami. Jadi ada beberapa pengunjung, orang-orang yang mengadakan kunjungan, ke tempat lain nggak bisa karena ditutup. Jadi mereka tanya, boleh nggak kami berkunjung? Mereka tanya, nggak bisa, di sini kami tertutup. Jadi kalau mau kirim aja, transfer saja. Orang mau bawa sembako, masa transfer katanya gitu kan. Ya udah akhirnya tanya ke tempat kami. Kami boleh kok datang aja, berkunjung aja. Tinggal bilang aja siapa mau ke rumahnya Pak Daniel. Puji Tuhan masuk. Akhirnya mereka berkunjung ke tempat kami. Kami tertumpuk lah di sini berkat Tuhan. Ya. Makanya kami bagi-bagi di jalanan, masak bagi-bagi di jalanan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati kami luar biasa. Ya, kita menjadi terang. Lingkungan kami tahu seperti apa anak-anak ini, anak jalanan, orang-orang yang memang broken home dan lain sebagainya datang terkumpul di sini. Dan kami bina mereka dan puji Tuhan. Hanya anugerah Tuhan, bukan karena kami, tapi hanya anugerah Tuhan. Mereka sudah banyak yang sukses. Banyak jadi hamba Tuhan, banyak yang sudah bekerja. Kalau mereka sudah bekerja, saya suruh ngontrak. Supaya yang belum datang ke sini. Belum sekolah dan tidak bisa sekolah. Ya, memang tidak semuanya anak-anak yatim piatu, tidak. Ada yang orang stres, ada yang orang narkoba, ada yang memang orang tuanya tidak mampu sama sekali untuk membiayai. Ada yang memang anak jalanan yang hilang dari lingkungan semua. Kami tampung di sini. Kami tampung mereka. Ya, terang itu harus nampak, dinikmati banyak orang. Ya, terang itu harus terlihat. Terang bukan hanya diucapkan. Terang hanya bukan sekedar slogan di mulut, enggak. Terang itu harus dinikmati oleh banyak orang. Karena itu di atas gunung. Kenapa kita disuruh ke atas gunung? Karena di gunung itu ada terang Tuhan. Mari, Bapak Ibu, kenapa semuanya kita tidak bisa lakukan? Karena kita tinggal di bawah lembah, gelap. Kita melakukan ini susah, lakukan itu susah. Karena kita ada di tempat gelap. Tapi ketika kita ada terang, semua bisa kita kerjakan. Semua bisa kita lakukan. Dan semuanya pasti baik dan bagus. Itu poin kedua. Ya. Poin ketiga. Kenapa harus ke gunung? Ya, 3 poin saja ya. Saya tidak usah banyak-banyak. Nanti kepanjang, kelama. Matius pasal 17. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ingat, sebuah gunung, naik ke gunung aja orang sudah mikir. Ya kan? Mau naik gunung aja orang sudah mikir. Ini gunung yang tinggi. Kata firman Tuhan. Makanya tidak banyak murid yang ikut.
Yang ikut hanya 3 orang. Kenapa? 3 orang ini yang berjuang sampai kepada gunung yang tinggi itu. 12 muridnya Yesus. Hanya 3 orang yang berjuang sampai kepada gunung yang tinggi. Terus. Di situ mereka sendiri saja. Haleluya. Kenapa sendiri saja? Karena tidak banyak orang naik ke gunung. Berusaha, perjuangan. Kadang-kadang sudah jadi orang Kristen, jadi pendeta. Aduh, masalahnya berat sekali. Aduh, masalahnya besar sekali. Ingat, kalau masalahmu semakin besar dan semakin berat, engkau sedang dibawa kepada gunung yang lebih tinggi. Masalahmu semakin tidak mampu kau kendalikan, engkau sedang dibawa kepada gunung yang lebih tinggi. Kenapa di atas gunung yang lebih tinggi? Lalu, ayat yang kedua, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wow, Yesus berubah-ubah di atas gunung. Nah, ini disebut gunung kemuliaan. Haleluya. Banyak orang mau jadi Kristen, tapi tidak banyak orang mau menerima kemuliaan. Karena untuk menerima kemuliaan, harus naik ke gunung yang lebih tinggi. Ya, tadi saya sudah bilang, Lot hanya mau disuruh ke gunung aja susah, dia nggak mau. Dia nggak mau terima anugerah keselamatan. Dia lebih memilih jalannya sendiri. Kalau sudah naik ke gunung Tuhan, terima anugerah keselamatan, akan Tuhan pakai menjadi terang, jadi berkat. Ada amin. Saya tidak pernah terpikir kalau hari ini saya ada di sini dari hamba Tuhan, melayani Tuhan. Ya, saya seorang yatim piatu. Dari kecil orang tua saya sudah meninggal. Kelas 2 SD bapak saya meninggal, kelas 5 SD mama saya sudah meninggal. Yatim piatu. Nggak bakalan punya nasib, nggak bakalan jadi orang seperti sekarang. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak teman terkesima dan terkagum-kagum. Kok bisa ya kamu Daniel ada di Bekasi? Bekasi ini dianggap sebagai Jakarta, saudara. Orang Jakarta. Orang kampung yang sangat udik, tapi sekarang ada di Jakarta. Dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena mau naik ke gunung Tuhan. Lalu kemudian dikatakan bahwa Yesus naik ke gunung yang lebih tinggi. Dan apa yang terjadi di sana? Yesus berubah rupa. Di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari. Saya mau katakan, Bapak Ibu, inilah pribadi Yesus yang sesungguhnya. Dan seperti inilah saudara dan saya kalau kita mau naik ke atas gunung. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil begitu. Ini maksudnya, Yesus ingin memperlihatkan orang yang mau naik bersama dengan di atas gunung yang lebih tinggi, dia akan mengalami kemuliaan yang seperti ini. Jadi kemuliaan itu bukan cuma isapan jempol. Kemuliaan bukan cuma cerita dongeng, tapi kemuliaan itu realita, fakta. Tapi kita harus menjalaninya bersama dengan Yesus. Naik ke gunung Tuhan yang paling tinggi. Mau tidak kita diam di gunungnya tuh? Siap atau tidak kita diam di gunungnya tuh? Kadang-kadang kita dihina, kita dilecehkan, kita diolok, kita direndahkan. Secara manusia kita ingin balas. Rasanya terkoyak-koyak hati kita. Kita ingin melawan. Ya, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan untuk menjadi proses untuk membentuk karakter kita. Untuk membentuk diri kita, untuk membentuk sifat kita. Karena memang manusia ini dari kecil sudah tertanam benih dosa, benih keangkuhan, benih kesombongan. Jadi kadang-kadang Tuhan ingin kita dirembukan sampai habis, kita dihancurkan sampai habis, supaya kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kehidupan kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, di atas gunung Tuhan kita akan berubah-ubah. Saya katakan kepada jemaat, ingat yang dikenal oleh Bapa di sorga, itu bukan karena kita ganteng, kita cantik, enggak. Yang dikenal oleh Bapa di sorga itu hanya Yesus yang ada dalam diri kita. Ketika malaikat maut menjalani tanah Mesir, yang dilihat itu tanda darah, bukan orang yang di dalamnya. Mau orang di dalam modelnya kayak apa, mau dia pendidikannya apa, mau ekonominya kayak apa, sosialnya kayak apa, enggak ada urusan. Yang penting ada tanda darah di depan pintu.
Tanda darah itu menyelamatkan dia. Tanda darah itu membebaskan dia dari kutuk, dari kebinasan, dari malapetaka yang datang menimpa tanah Mesir. Hanya tanda darah itu yang menjadi pembeda. Dalam diri saudara dan saya ada tanda darah. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Tanda darah itu akan membuat kita dibebaskan, diselamatkan. Lalu kita dibawa dalam terang Kristus yang bercahaya secara terus-menerus sampai kita menikmati kemuliaan sempurna daripada Tuhan. Jadi yang dikenal oleh Bapa di sorga dalam diri kita, bukan kita. Wah, seorang yang hebat. Wah, seorang kaya, enggak ada. Yesus yang ada dalam hidup kita. Yesus yang dikenal. Bukan kita. Kita tidak dikenal. Yesus yang dikenal. Jadi sebab itu, Yesus harus selalu ada dalam hidup kita. Dan Yesus selalu menjadi hidup kita. Kita harus menjadi Yesus. Ya, saya katakan kepada jemaat, ingat, Anda adalah representasi Yesus dalam dunia ini. Saudara dan saya adalah representasi Yesus dalam dunia ini. Kita harus memperlihatkan sifat karakter Yesus lewat hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Sehingga Yesus dimuliakan lewat hidup kita. Orang tidak melihat Yesus secara langsung, tapi orang melihat kita dan Yesus dimuliakan lewat hidup kita. Itulah kemuliaan yang harus kita terima. Itulah kemuliaan yang kita dapatkan. Maka mari kita mau naik ke gunung Tuhan, menikmati Tuhan. Menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada host. Haleluya. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Daniel Pinto yang sudah memberkati kita semua sore ini ya. Luar biasa, Tuhan berkati ya. Memang kita naik ke atas gunung itu nggak mudah ya. Banyak tantangan ya, pasti banyak tantangan ya. Banyak ocehan ya, banyak aniaya ya, banyak ya dibully ya. Kan tapi di firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena aku ya. Kita harus naik terus, bukan turun ya, bukan turun naik. Itu turun naik itu namanya tobat kumat ya. Kita harus jadi total, tobat total. Amin. Ya. Jadi anak Tuhan itu juga boleh menoleh ke belakang. Jangan jadi pikir enakan dulu ya nggak kenal Tuhan Yesus. Hidupnya mau bohong ini, bohong itu boleh. Ya. Mau ngerokok boleh. Mau minum mabok-mabok boleh. Main judi boleh. Itu dulu saya alami loh. Saya diledekin, dikata-katain. Wah, jadi anak Yesus, udah jangan temenan sama saya. Udah pasti pergi kemana-mana udah nggak boleh, ya. Begadang udah nggak boleh. Ya itu yang harus saya tanggung bersama Tuhan, ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 kan menyatakan kita ini semua ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Ya. Jangan lagi kita mendukakan hati Tuhan. Kalau kita sudah dipercayakan Tuhan, diselamatkan, kita harus pegang itu keselamatan. Sampai kapan? Ya sampai akhir hidup kita menutup mata ketika Tuhan panggil. Amin. Jangan setengah jalan. Ya, banyak orang putus di jalan. Ya kecewa. Jujur nih, kalau saya mau kecewa, wah, jujur, saya nggak akan lagi melayani Tuhan. Saya nggak akan lagi jadi orang Kristen. Tapi saya melihat Tuhan. Saya nggak melihat manusia. Ada sebuah lagu kan, walau 10.000 rebah di sisi kananku, ya, aku tidak akan goyah. Pegang itu iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Amin. Ya, seperti lagi tadi yang poin yang kedua ya, itu saya tertarik banget ya. Jadi terang Kristus itu harus nampak dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan jadi orang yang maaf kata ya, kalau dulu punya titel nggak ada, sekarang udah punya titel 2 ya. Wow, udah rasanya kita tinggi di atas angin. Nah ini yang repot ya. Nggak mau lagi temenan dengan yang bawahan. Wah, nggak level katanya. Nggak boleh. Itu satu kesombongan. Sadar, kita harus menyadari itu. Dan yang ketiga ya, ini saya diberkati banget yang ketiga ya. Karakter Tuhan Yesus itu yang harus kita lakukan. Kita nampakkan. Ada Yesus di dalam pribadi lepas pribadi kita. Amin. Ya, jangan tempat tersinggung, dikit-dikit tersinggung, ya dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit, waduh, nggak beres tuh orang selalu menghakimi aku. Waduh, padahal itu satu teguran apabila kita ada suatu problem, kita bisa dinasihatkan orang.
Itu kita harus dengar. Saya percaya itu suara Tuhan. Seperti saya melayani Tuhan ya. Dulu saya nggak pernah baca Alkitab loh. Jujur saya nggak pernah baca Alkitab. Saya banyak ikut seminar. Buku-buku seminar saya beli, saya pelajari. Sehingga saya bisa berkhotbah. Tapi istri saya bingung. Kok nggak pernah baca firman? Tahu nggak Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Saya nggak marah. Kalau saya dulu dinasihatin istri, pasti marah langsung. Lu tahu apa? Tapi ketika saya menyadari itu suara Tuhan yang dipakai untuk menasihati saya bilang apa? Terima kasih, Ma. Saya akan baca firman. Saya akan cintai itu firman. Amin. Ya, lakukan 3 hal itu ya. Jangan menoleh lagi ke belakang. Ya. Kita ini jangan jadi tiang garam, ya. Kita harus benar-benar ya menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka yang dibaca semua orang, sehingga orang boleh percaya, orang boleh datang, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, diselamatkan. Ya. Dan yang ketiga, itu yang luar biasa, karakter Yesus itu ada di setiap diri kita. Karena saya pegang itu Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di setiap bait tubuhmu. Amin. Terima kasih sekali lagi, Pendeta Daniel Binto. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu lagu, boleh siapa? Pak Nikolas atau Pak Derikson. Setelah itu kita doa syafaat, kita dengar dari Ibu Messi. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Messi. Kita angkat pujian buat Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, Tuhanku tak akan memberi ular. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Silakan Bu Messi.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada sore ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang datang mengingatkan kami untuk kami naik ke gunung-Mu Tuhan. Dan kami percaya waktu kami naik ke gunung Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan, nyata di dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami kuat untuk naik ke gunung-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Pak Daniel Pinto Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai dia Tuhan, dimanapun Tuhan utus dia, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya melalui kehidupannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati panti asuhannya Tuhan, yang dia mengelola ya Bapa. Kami percaya kalau Tuhan sudah membuka, Tuhan juga yang memberkatinya ya Bapa. Memberkati anak-anak panti asuhannya, memberkati keluarganya Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya apapun yang dikerjakan oleh Pak Daniel Pinto, Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Malam ini juga Tuhan Yesus, sore ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Gembala kami Pak Komiguan Tuhan. Tuhan Yesus berikan dia juga kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan, untuk membawa kami family ministry ini lebih dekat kepada Tuhan, dan lebih Tuhan mengasihi Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh naik ke gunung Tuhan, dan kami akan melihat kuasa Tuhan. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berterima kasih kalau Tuhan sudah tambahkan cucunya. Kami tahu semua karena kasih Tuhan, dan kami percaya perlindungan Tuhan juga buat cucunya Tuhan yang masih bayi ini. Tuhan Yesus boleh bertumbuh dan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati juga Pak Hendra. Kami percaya Tuhan juga berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan juga sudah sembuhkannya ya Bapa. Dia boleh lagi melayani Engkau dengan sukacita yang dari Tuhan. Berkati juga anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun ini tahun mujizat buat anaknya Pak Hendra, dan akan hamil Tuhan dan mempunyai anak Tuhan. Karena firman-Mu berkata, cuculah, penuhilah bumi. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi buat keluarga Pak Hendra ya Tuhan. Amin. Memberkati Pak Joni juga Tuhan, yang sudah membantu dalam family ministry ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati kesehatannya, memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan. Pak Direkson, semua Tuhan yang ambil bagian dalam family ministry ini, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya apa yang kami lakukan Tuhan untuk family ministry ini Tuhan, kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati setiap Tuhan kami ambil bagian untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk family ministry di Zoom ini, Tuhan memberkati kami satu persatu. Kami tahu Tuhan tahu setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Kalau Engkau dapati kami ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau Engkau dapati kami ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau Engkau dapati kami ada yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit sudah disembuhkan. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Kami sudah beribadah pada sore ini Tuhan, dan kami pegang firman-Mu Tuhan, maka kami akan diberkati dan Engkau akan jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan. Terima kasih ya Bapak, setiap masalah pergumulan dari family ministry ini juga Tuhan juga beri jalan keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapak buat dokter-dokter, suster-suster, Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati mereka, berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka untuk sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan setiap Tuhan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan tuh pasien Tuhan, pasien itu boleh mendapat Tuhan kesembuhan karena Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Engkau juga tolong juga Tuhan setiap Tuhan anak-anak-Mu yang kena COVID ya Bapak. Kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Karena Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Pada sore ini kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang kena COVID di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah disembuhkan oleh Engkau ya Bapak. Dan kami percaya bilur-bilur Tuhan
menyembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan mencintai bangsa ini. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Bapa. Jauhkan dari segala virus, bakteri, kuman, maut, kecelakaan apapun di dalam nama Yesus. Dan biar setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertulut bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan mereka dan dapat memulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan ya Tuhan, RT, RW, beri mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan berikan juga mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan family ministry dalam tangan Tuhan. Kalau pada tanggal 24 Tuhan kami akan merayakan ulang tahun dari family ministry ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh ada sampai saat ini di family ministry ini semua karena Tuhan, bukan karena kami hebat, tapi semuanya karena Tuhan. Dan kami kembali segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesatuan hati, berikan kami untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk menolong satu dengan yang lain Tuhan, untuk memperhatikan satu dengan lain Tuhan. Dan kami percaya waktu kami sehati dalam family ministry ini, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di family ministry ini Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada sore menjelang malam ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yuk mari kita angkat tangan, kedua tangan kita mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan Pak Hendra bisa bantu saya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih semuanya. Terlebih lagi hamba-Mu Pak Daniel dan Bu Messi, terima kasih. Oke, saya undang Pak Kimli, silakan. Shalom.